Allah berkata, "Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti Dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Jawab iblis, "Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa dia takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan keluarganya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi layangkanlah tanganmu dan hancurkan segala yang dimilikinya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Shalom teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan kisah dalam Alkitab, seorang yang saleh dan jujur, namun hidupnya ditimpa penderitaan bertubi-tubi. Kita mungkin sering mendengar pernyataan ini, kenapa orang baik itu hidupnya susah? Mau kaya aja sulitnya minta ampun. Bahkan banyak yang meninggalnya lebih cepat. Di video saya sebelumnya, kita sudah mendengarkan kata Tuhan agar kita jangan takut. Bagi kalian yang sudah nonton video saya sebelumnya, masih ingat pertanyaan terakhirnya? Apa cukup hanya dengan beriman dan berserah kepada Tuhan saja, maka semua ketakutan dan masalah akan hilang? Bagi kalian yang belum nonton, jangan lupa nanti ditonton ya, supaya infonya semakin lengkap dan pemahaman kita makin utuh. Kali ini, selain melanjutkan pembahasan dari pertanyaan terakhir tadi, saya akan bawakan cerita yang mungkin dapat mewakili gambaran kehidupan dan emosi kita di dunia ini, sekaligus menggambarkan peran Allah dan iblis di dunia. Yuk simak sampai akhir ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan sangat banyak budak. Dialah orang yang terkaya di antara semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya suka berpesta, dan setiap selesai berpesta, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Ayub mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Sebab pikir Ayub, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi, Ayub ini orangnya sangat kaya. Tapi selain kaya materi, ia juga kaya rohani. Ia taat dan takut akan Tuhan, serta ayah yang memperhatikan keluarganya. Selain tekun bekerja, ia juga tekun dan disiplin dalam menjaga relasi dengan Allah. Bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya. Seperti tadi yang diceritakan, kalau Ayub senantiasa menguduskan dan mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah anaknya kepada Allah. Tapi semoga banyak dari kalian yang sudah seperti Ayub ini ya. Kaya namun tetap taat dan takut akan Tuhan, serta menjauhi kejahatan. Sekarang, cerita berpindah ke Allah. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan berkeliling menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan keluarganya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi, layangkanlah tanganmu dan hancurkan segala yang dimilikinya. Ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu." Firman Tuhan kepada iblis, "Sekarang, segala yang dimilikinya ada di tanganmu. Hanya jangan engkau melayangkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dari cerita tadi dapat dilihat bahwa Allah sangat memuji Ayub karena saleh, jujur, takut akan Allah,
dan menjauhi kejahatan. Dari sini dapat kita sadari bahwa selain iman dan berserah kepada Tuhan, perlu juga upaya dan tindakan dari manusia yang berkenan pada Tuhan, yaitu saleh, taat, tekun, disiplin, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati dan melindungi Ayub yang berkenan kepadanya. Hal ini dikonfirmasi juga oleh si iblis yang mengatakan, "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan keluarganya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Nah, dari kata-kata iblis ini terlihat kalau dia sebenarnya sudah tidak sabar lagi, sudah tidak tahan karena tidak bisa mengganggu dan merebut Ayub dan keluarganya dari Allah. Dia protes karena Allah selalu melindungi Ayub dan keluarganya dengan membuat pagar di sekeliling mereka. Pagar di sini maksudnya simbol perlindungan, teman-teman. Iblis tidak suka dengan segala berkat dan perlindungan yang diberikan Tuhan kepada Ayub. Coba kalau tidak ada semuanya itu, pasti Ayub tidak akan setia dan saleh lagi kepada Tuhan. Malah akan mengutuki Tuhan. Dengan begitu, Ayub dan keluarganya bisa jadi milik si iblis. Pada akhir cerita tadi, dapat dilihat bahwa iblis tidak suka pada Ayub yang dipuji dan berkenan di hati Tuhan, serta dilindungi Tuhan. Maka, iblis menantang Tuhan. Dia sangat yakin Ayub akan berbalik dan bahkan mengutuki Tuhan kalau semua berkat dari Tuhan itu diambil dari Ayub. Sebenarnya, ini gambaran nyata cara kerja iblis dalam kehidupan kita di dunia ini, teman-teman. Iblis tidak suka saat kita berubah menjadi taat dan berkenan di hati Tuhan. Dia akan selalu berusaha mengganggu dan menggagalkan usaha kita untuk kembali pada Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dia ingin merusak citra diri kita sebagai anak-anak Allah yang diciptakan semula baik, serupa gambaran Allah, dan dicintai Allah. Seperti yang dilakukannya pada Adam dan Hawa juga. Iblis ingin merusak relasi kita dengan Allah. Jadi, kalau kita saleh, apalagi yang semula tidak saleh lalu ingin bertobat dan mengikuti Yesus, terus hidup kita semakin banyak gangguan dan cobaan, itu wajar, teman-teman. Ulah siapa? Tahu sendiri ya. Maka, iman kita harus tetap teguh dan kuat di dalam Yesus, agar sanggup berjuang dan bertahan dalam jalan Tuhan, dan terus melatih diri kita untuk melakukan ajaran dan kehendak Tuhan. Oke, lanjut ke cerita lagi. Maka, segeralah iblis bertindak. Nah, dimulailah kisah Ayub dari yang ada di puncak kejayaan, langsung jatuh dan menderita bertubi-tubi. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya berpesta, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Tuan, Tuan, orang Sheba menyerang dan merampas semua lembu, sapi, dan keledai Tuan, juga membunuh semua penjaganya. Hanya aku yang selamat sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar habis kambing, domba, dan penjaganya. Hanya aku yang selamat sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuan." Dan sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, "Orang-orang Kasdim menyerbu unta-unta dan merampas serta membunuh penjaganya. Hanya aku yang selamat sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuan." Dan lagi-lagi sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, "Anak-anak Tuan, lelaki dan perempuan yang sedang berpesta di rumah si sulung, tiba-tiba angin ribut bertiup. Rumah itu roboh dan menimpa anak-anak Tuan, sehingga mereka semua mati. Hanya aku yang selamat, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuan." Jadi, 4 musibah langsung terjadi sekaligus, merenggut semua harta kekayaan Ayub dan juga semua anak-anaknya. Bagai sedang di atas langit, tiba-tiba jatuh ke dasar bumi. Kelihatannya si iblis sangat senang dan puas kali ini ya. Saya membayangkan bagaimana perasaan Ayub saat itu. Kalau kita jadi Ayub, kira-kira bagaimana ya perasaan kita? Bisa jadi kita tidak cuma sedih, tapi juga langsung protes.
"Mengapa Tuhan ini terjadi padaku? Tuhan tidak adil." Apalagi kalau kita ini sudah saleh, jujur, benar, dan melayani Tuhan, seperti Ayub. Tapi, jangan buru-buru mengambil kesimpulan, karena di titik inilah inti cerita baru dimulai. Yuk, simak tanggapan Ayub kepada Tuhan atas musibah yang menimpa dirinya. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah dia dan menyembah katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Benar-benar salut, hebat ya Ayub ini. Kita benar-benar belajar dari Ayub. Ayub adalah contoh dan teladan yang luar biasa. Dia tetap setia dan tidak protes pada Tuhan, walaupun semua musibah tadi menimpa dirinya. Bahkan di akhir kata, ia masih sempat memuji nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ayub sungguh-sungguh mengakui Tuhan sebagai penciptanya. Dia sadar betul dari mana ia berasal, dan siapa yang telah memberi dia hidup dan berkat. Semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Memang, sebenarnya semua usaha dan kemampuan kita ini berasal dari Tuhan, bukan atas kuat dan hebat kita sendiri, tetapi atas berkat, penyertaan, dan kasih dari Tuhan. Tanpa Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah debu, berasal dari debu, dan akan kembali menjadi debu. Memaknai diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang berasal dari debu. Simak video saya yang itu ya. Di video saya itu ada tips juga untuk menjauhi dosa. Oke, cerita dilanjutkan kembali ke Allah. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan berkeliling menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau menghasut aku melawan dia untuk mencelakainya tanpa alasan." Jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dimilikinya ganti nyawanya. Tetapi layangkanlah tanganmu dan sentuhlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Wah, pantang menyerah si iblis ini. Tidak puas hanya mengambil milik Ayub. Karena ternyata Ayub juga tidak jatuh dalam cengkraman si iblis untuk berbalik dan mengutuki Allah. Memang target si iblis ini dari semula adalah pribadi Ayub. Karena iblis tidak suka dengan orang yang saleh dan berkenan bagi Tuhan. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Namun, dari cerita ini dapat dilihat bahwa penderitaan tidak membuat Ayub berpaling dari Allah. Justru iman Ayub terbukti sesuai pujian dari Allah. Lalu kita bertanya, mengapa Allah menguji atau memperbolehkan diri Ayub dicobai? Ketika Allah menguji anak-anaknya, tujuannya adalah membuktikan bahwa iman kita sejati adanya. Allah tidak melakukan hal tersebut demi mendapatkan bukti bagi dirinya, karena Ia mengetahui segala sesuatu. Ia melakukan hal itu sebagai bukti bagi kita bahwa iman kita memang sejati. Kita memang benar-benar anak-Nya, dan tidak ada satupun pencobaan akan mengalahkan iman kita. Hanya melalui ujian, kita dapat mengalami kedewasaan rohani dan mendekatkan diri kepada Allah. Hidup ini adalah kesempatan, teman-teman. Kesempatan untuk belajar dan bertumbuh dari persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam Tuhan. Seperti halnya kalau kita sekolah ya, perlu ujian untuk mengukur seberapa dalam pemahaman kita akan apa yang telah kita pelajari. Namun bedanya,
Ujian iman ini lebih menekankan pada pelaksanaan akan ajaran dan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mempraktekkan untuk belajar menyelesaikan dan menghadapi masalah jika tidak ada masalahnya. Jadi ini bukanlah ujian teori. Seperti kata Yesus pada Matius 7, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Dan pada Roma 12 dinasehatkan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Berubahlah. Bagaimana kita bisa berubah jika kita tidak tahu apa yang harus kita rubah? Maka, untuk tahu apa yang harus dirubah, kita harus sadar. Kesadaran ini terbentuk dan terlatih melalui praktek. Dan praktek terjadi kalau ada masalahnya. Oke, cerita masih dilanjutkan dengan Ayub yang masih mengalami penderitaan lagi. Namun, lagi-lagi Ayub masih setia kepada Tuhan. Tapi, tiba-tiba saja Ayub berubah dan mulai protes kepada Tuhan, serta menuduh Tuhan tidak adil. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana Ayub menuduh Tuhan? Apa saja yang Ayub lakukan dan apa tanggapan Tuhan berikutnya? Cerita akan saya lanjutkan di video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan lanjutan cerita ini. Bagaimana teman-teman? Apakah suka dengan cerita Alkitab seperti ini? Jika suka, tekan tombol like dan share ya, supaya semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sebenarnya banyak cerita Alkitab yang seru, dan banyak pelajaran dan pemahaman baru yang dapat dipetik dari setiap kisahnya. Coba komen, cerita Alkitab apa yang paling berkesan bagi teman-teman. Nanti yang paling banyak disukai akan saya ceritakan dan bahas pada video saya. Siapa tahu ada pemahaman baru yang dapat menambah pemahaman teman-teman. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Salam damai, Tuhan memberkati dan mengasihimu.